referensi ya. Salah satu referensi ini kandang percontohan ya teman-teman. Ini kandang yang bersih, yang mungkin tempat tunggunya juga enak. Benar sebenarnya. Karena di sini juga kita ada tempat tunggunya atau gazebo ya. Iya, gazebo. Dan disuguhin sama kolam Kolam ikan ya kan. Di situ ya. Teman-teman datang, kita ngobrol, tukar pikiran. Benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bang Bijak Channel. Selamat datang di Katra Farm. Saat ini saya sedang berada di daerah Ciputat ya, yang ada di Tangerang Selatan. Tepatnya nggak jauh dari kampus UIN. Nah, ini kita mau melakukan podcast untuk yang ketiga kalinya. Kita akan membahas masalah perkambingan, mulai dari mereview hewan kurbannya, bobotnya seperti apa, dan perawatannya seperti apa, dan juga pakannya kita akan bahas di podcast kami. Oke teman-teman, buat yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari Bang Bijak Channel. Untuk kalian yang tonton video podcast ini, saya sarankan tonton sampai habis karena kita akan menggali potensi yang ada di Katra Farm yang insya Allah akan menjadi ilmu buat kita semua, khususnya untuk para peternak. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Bapak L. Bapak Thomas saja. Oke Mas L, selamat datang di Bang Bijak Channel. Ya, Oke. selamat datang juga di Katra Farm. Oke, terima kasih sudah menjamu kami di Katra Farm ya Bang El ya. Karena ini memang hari ini sebenarnya agak malas juga sih mau bikin konten karena hujan ya. Pagi. Karena untuk kalian ya, untuk viewers Bang Bijak Channel, kita bela-belain nih dari Jakarta ke Tangsel ya untuk bikin konten. Jadi, oke, kita akan mau menanyakan beberapa hal ya Bang El ya. Boleh. Oke, Bang El, kita mau nanya nih. Bang El ini udah berapa lama di Katra Farm? Kalau Katra Farm ini sendiri baru dibangun sekitar kurang lebih 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan Baru ya? banget ya. Baru banget ya. Baru banget. Tahun ini juga. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Oke. Jadi emang Bang El nih backgroundnya emang passionnya ya, emang suka kambing atau gimana nih Bang El? Jadi kita tuh aku ya, aku tuh suka hewan. Suka Hobi sama hewan. Pelihara hewan tuh hobi. Gitu. Jadi dulu di rumah banyak hewan lah. Oh gitu. Ya Siap. kehidupannya suka pelihara gecko dulu, ular, Ular. dan lain-lainnya. Reptil ya. Reptil, lebih ke reptil sebenarnya. Oke. Tapi udah beberapa tahun nih nggak main hewan. Oh, gitu. Akhirnya ya. Kenapa melihara kambing? Karena waktu itu omku. Oh karena Om ya. Omku tuh melihara kambing. Aku coba main ke kandang di belakang di pemakaman. Terus aku tertarik. Nggak temenin aku beli kambing. Nah, akhirnya sampai sekarang jadi besar kayak gini karena itu. Karena suka aja sebenarnya. Karena suka ya. Sama hewan. Oke teman-teman, jadi karena Bang El ini emang hobi sama hewan ya, penyayang sama binatang. Tapi kalau untuk kambing baru aja ya Bang El? Baru. Jadi gitu teman-teman ya, karena pengaruh dari orang terdekat bisa jadi daya tarik buat kita sendiri ya Bang ya. Contohnya kayak saya hobi kambing ini justru dari almarhum bokap gitu kan, atau bapak saya kan. Jadi kita akan menggali potensi yang dulunya digeluti sama bapak saya, terus saya akan menggali potensi itu sendiri ya untuk berbagi ke peternak-peternak maupun ke orang-orang yang mau belajar ya Bang El ya. Oke Bang El, kita mau tanya nih, kambing apa aja yang ada di sini Bang El? Kalau di sini kita sebenarnya spesialisnya ke kambing bur. Kambing bur ya? Nah, tapi kita juga ada beberapa kayak kambing Jawa Randu, kambing PE, kambing Senduro, itu aja sih. Crossbur juga kita ada. Tapi spesifikasi lebih besarnya kita mainnya di bur. Di bur ya? Seri F. Oke. Untuk apa namanya tuh? Fattening atau breeding Bang El? Kalau kita mainnya tetap di fattening. Di fattening ya? Belum main ke ranah breeding. Belum ada main ke breeding ya Bang El? Belum. Tapi memang sebelumnya memang udah pernah dicoba main ke breeding atau belum? Belum pernah. Aku pengen coba main ke breeding, tapi apa ya? Karena udah terlanjur main di fattening dan nggak mungkin ku masukin betinaan ke sini. Yang pertama karena takut faktor birahi, kambing stres semua. Jadi fatteningku tuh nggak berjalan dengan bagus lah. Takut terganggu ya? Iya, takut terganggu. Jadi kayak udah fokusnya sekarang tetap di fattening aja. Fattening aja ya. Jadi teman-teman gitu ya teman-teman ya. Kalau kita udah fokusnya ke fattening, kalau ke breeding mungkin agak sedikit terganggu ya dengan keterbatasan lahan ya. Yes. Gitu. Jadi bukan saya bilang di sini lahannya kurang baik, tapi memang ketersediaannya hanya untuk fattening ya Bang El ya. Misalnya kayak tadi kita udah sharing ya, kalau masukin kambing betina bakal apa ya? Kandang bakal rusak ya? Bakal birahi, karena birahi stres ya. Karena kita beberapa ada kambing birahi tuh
beberapa itu tukang ngancurin kandang. Oh, Dobrak-dobrak gitu. kandang. Itu satu Ya? bur sampai diket-diket gitu. Oh, makanya diikat ya? Iya. Karena itu lagi birahi. Oke. Jadi karena faktor birahi bisa mempengaruhi bobot juga ya Bang El? Bisa ya? pengaruhin bobot, terus juga warna bulunya tuh agak kusam biasanya dia. Oh, bulunya agak kusam ya? Agak kecoklatan. Kayak gitu. Oke, siap. Oke. Berarti kambing yang ada di kandang Katra Farm ini Bang El itu untuk diproyeksikan hewan kurban ya? Iya. Sekarang untuk fokusnya untuk hewan kurban. Untuk kurban aja gitu. Kurban aja. Tapi kalau misalkan untuk akikah atau trading gimana Bang El? Udah pernah coba belum sebelumnya? Kalau trading kita pernah. Hmm. Kita pernah beberapa jual putus langsung sebelum itu, bukan untuk Idul Adha ya, kita pernah. Tapi kalau untuk akikah kita belum pernah. Tapi kalau emang teman-teman mau untuk akikah bisa. Tapi kita cuma bisa sediain kambingnya aja sama potong. Sama sembelih ya? Oke. Kalau untuk masaknya kita belum. Oke, jadi teman-teman ya untuk teman-teman Bang Bijak Channel yang punya keinginan untuk akikah maupun untuk mengadakan event seperti pesta ya, itu bisa boleh dijapri ke Katra Farm ya teman-teman. Jadi hanya untuk sembeli dan beli hewannya aja ya. Iya. Oke, berarti masak ditanggung sama customer ya. Oke. Karena kita belum ada yang bisa masak di sini. Belum ada yang bisa masak. Oke, mungkin ada teman-teman yang pintar masak, boleh tuh kerjasama nih sama Bang El ya. Ya. Nah, jadi kan kita channel Bang Bijak Channel ini menyatukan nggak hanya untuk program peternak aja ya. Jadi kita dari skala bisnis kita akan menyambungkan ke peternaknya langsung ya. Karena sekarang kan dengan isunya PMK banyak peternak-peternak yang tanda kutip menjerit ya Bang El ya. Ya karena sapinya banyak yang mati, ada yang sakit gitu ya teman-teman. Jadi salah satu kita untuk mendongkrak perekonomian khususnya di bidang peternakan ya itu ya. Kita adakan kolaborasi itu lebih baik ya Bang El ya. Betul, ya. Oke, siap. Oke, berarti tadi adanya kambing bur, Jawa Randu, PS Enduro. PS Enduro juga ada. Di bobot berapa tuh Bang El? Paling besar ya? Kalau untuk bur ya, kalau untuk bur karena emang kita setiap bulannya melakukan timbang. Jadi kita lebih tahu bobotnya itu sekarang hampir di 1 kuintal. Oh, 1 kintal. Jadi kambing ini tuh dulunya 105 kilo. Tapi karena faktor umur, faktor birahi sama kemarin udah sebulanan yang lalu, udah hampir mau 2 bulan lah. Pembangunan terus kan kandang buat ini gazebo, buat kandang sapi. Jadi mungkin ada faktor stres dari situ juga nyusut ke 97 kemarin. 97 ya? Yang ini nih. Oke. 97 kilo. Faktor usia bisa gak sih mempengaruhi bobot itu? Faktor usia tuh biasanya kalau emang kambing udah tua ya. Jadi bobotnya suka naik turun, nggak stabil. Kadang naik, kadang turun lagi kayak gitu. Oke. Bisa nih di sharing ke teman-teman Bang Bijak Channel kalau biasanya kalau kita mau ngisi kandang biasanya di start di usia berapa tuh untuk si kambingnya itu Bang El? Kalau untuk penggemukan ya? Kalau aku ya, aku di sini tuh sebenarnya kemarin dari umur 5 bulan. 5 bulan? Karena kan emang sebenarnya awalnya nggak fokus ke jual. Oh, jual. Karena fokusnya tetap ke hobi, kayak buat kandang, kayak untuk senang-senang aja lah, belum kepikiran untuk kejual. Tapi karena ngeliat minat di sini, soalnya kayak dijual nggak kambingnya, akhirnya fokus lah ke jual, ke trading. Oh, ke trading ya? Oke. Biasanya kalau ke trading itu misalnya ya kambing ini sampai hari ini itu bakal kejualnya bakal dijualnya tuh selang berapa hari Bang El? Sebenarnya kalau untuk khususnya untuk bur ya, kalau bur kan kita tuh jual apa fokus ke penggemukan dulu nih? Maksudnya saya mau gemukin dulu baru dijual gitu? Ya karena bur kan kalau aku beli dari petani juga kan per kilo jualnya. Oh, per kilo? Jadi ketika sampai sini tuh ada susut karena perjalanan, susut perjalanan. Dari misalnya bobot awalnya bisa 50 bisa susut. Bisa susut ya. Itu bisa susut berapa kilo tuh Bang El? Kemarin tuh kita ada yang sampai 5 kilo 6 kilo susut. 5 sampai 6 kilo ya. Itu menurut kita juga kayak nggak tahu ya, karena aku baru juga di sini terlalu banyak sih susutnya. Banyak susutnya ya. Mungkin karena faktor perjalanan, adaptasi pakan juga iya, benar. Sama kandang juga ya. Kandang baru kan. Susutnya di situ. Jadi kita balikin dulu ke ADG awalnya dia 50 misalkan kita ambil 50 sama mungkin kalau kita ya karena kita bisnis kan sekarang kita harus nyari margin juga. Jadi kita naikin lagi bobotnya sekitar 5 kilo 4 kiloan. Oh gitu. 4 sampai 5 kilo lah. Jadi tekniknya gitu ya teman-teman. Jadi setelah kambing datang itu pasti susut ya Bang El? Iya, pasti. Jadi salah satu triknya adalah kita balikin ke bobot semula ya. Bobot awal dia datang gitu ya. Setelah itu kalau sudah dapat ketemu
bobot yang dari awalnya, baru kita untuk fokus ke penggemukannya Ya, gitu ya. benar. Oke, itu jadi ada tekniknya ya Bang El ya? Ya, kalau di sini sih kayak gitu, tapi kalau Ah. di peternak lain kurang tahu aku. Oke, Kalau di siap. sini caranya kayak gitu. Oke, oke kita akan membahas teman-teman ya untuk skema bisnisnya kan kita udah ketemu ya. Jadi untuk akikah, trading atau dijual harian maupun ke hewan kurban itu Hewan ya. kurban. Nah kalau untuk hewan kurbannya itu biasanya hitungannya gimana tuh Bang El? Misalnya ada customer yang mau beli hari ini tuh per kilonya berapa kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang kita punya dua sistem. Itu memang kita dia DP, dia ada sistem yang jual putus terus di sini sama ada tabungan kurban. Oh tabungan kurban Ada juga? tabungan kurban juga. Kalau tabungan kurban itu customer biasa datang dulu ke sini. Datang pilih kambing, timbang. Kalau bur ya, kalau bur tuh ditimbang dulu. Bobot awalnya berapa? Timbang real ya? Timbang real. Kita customer ngeliat langsung timbangan awalnya berapa. Nanti balik lagi ke customer mau minta di bobot berapa itu. Itu bisa nego? Itu untuk kalau untuk tabungan kurban harga net. Harga net, oh, harga net ya teman-teman ya. Kalau untuk tabungan kurban ya, tapi kalau untuk harga jogrokan kita bisa turun. Bisa turun harga. Oke, siap. Kayak Jadi begitu kambing datang terus dipelihara di sini, ketika itu sudah siap untuk diproyeksikan hewan untuk idul kurban, jadi kita ditimbang ya. Timbangnya per bulan ya? Kalau aku kayak misalkan kalau sekarang misalkan masnya mau ikut tabungan kurban. Mas pilih kambingnya, kita timbang misalkan 50 kilo. Pak Mas minta Idul Adha di 60 kilo. Itu kita push terus. Gimana cara ya, tapi apa nggak membedakan semua kambing sama, semua kambing kayak gitu. Tapi kita push sampai 60 kilo. Kalau misalkan targetnya sampai 60 kilo ya, taruh ya, saya belinya di angka 40 ya. Misalnya Mas sudah menjanjikan nih 60 kilo. Tiba-tiba ketika sebelum Idul Adha ya, misalnya H-2 minggu ya. Itu bobotnya nggak nyampe 60. Itu gimana tuh Bang El? Nah, itu balik lagi ke customernya. Emang mau cari yang 60 kilo atau tetap di kambing ini. Tapi harganya bakal kita turunin, nggak ke harga 60 kilo. Nggak sampai ke harga 60 kilo. Tapi kan biasanya kalau kita kan tabungan kurban tuh timbang awal sama timbang akhir. Timbang akhir tuh adanya di H-2 minggu. H-2 minggu ya. Ya, misalkan ketemu nih 60 kilo atau lebih atau misalkan 70 kilo, itu yang harus dibayar sama customer. Walaupun itu naik ke 70 kilo, itu tetap harus dibayar 70 kilo itu. Oh gitu. Jadi Atau ya kalau emang dia nggak mau, dia bisa kita turunin pilih kambing yang 60 kilo. oh gitu. Jadi sistemnya fluktuatif ya. Jadi kalau misalnya saya booking dari sekarang nih ya, misalnya di angka 110.000 per kilo. Yes. Tiba-tiba nanti ada kenaikan. Jadi si customer atau si calon pembeli itu bakal ngikutin harga yang pertama kali dia ikut ya. Misalnya harga pertama kali dia booking misalnya 110 gitu. Oke, tapi kalau yang untuk dadakan nih Bang El, misalnya dia misalnya ada kenaikan harga nih. Dia bakal ngikutin harga yang awal apa harga pada saat itu? Kalau misalkan kayak di Hamin sebulan, misalkan sebulan. Hamin sebulan mau Idul Adha, kenaikan harga. Customer yang baru ini bakal ikut di harga kenaikan harga ini. Oh gitu. Tapi kalau customer yang lama keikut tabungan kurban dari 3 bulan, 4 bulan sebelum Idul Adha, itu dia bakalan tetap ikut harga awal. Harga awal. Tapi kalau misalkan ada penurunan harga, misalkan ku jual 110.000 per kilo, ketika Hamin sebulan lah turun, misalkan dia mengikuti harga turun ini. Oh gitu. Dari bedanya sama yang baru ya. Berarti gitu ya teman-teman ya, harga di sini fluktuatif ya Bang El ya. Benar. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau ada rencana kurban, jadi kalau misalnya pesannya dari sekarang, keuntungannya ketika nanti harga naik, dia nggak ikut naik ya. Dan harga turun dia masih bisa ikut harga turun ya. Oke. Kita udah membahas skala bisnisnya Bang El ya. Sekarang kita mau membahas skala pakan ya teman-teman. Yang nggak kalah penting adalah pakan dan perawatan. Karena kalau kita memelihara hewan kurban atau hewan ternak yang akan dikomersilkan ya, apalagi ya. Tapi kalau misalkan pakannya asal-asalan atau perawatan asal-asalan kan mengecewakan si pembeli itu ya atau si calon pembeli. Nah, langkah apa nih yang akan Mas El lakukan untuk perawatan maupun pakannya yang biasa diterapkan di Katra Farm ini? Kalau pakan, dari segi pakan tuh kita sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Jadi pertama tuh pagi kita kasih konsentrat, dicampur onggok, dicampur pelet sama jagung. Itu dicampur? Campur.
dijadiin satu, Jadi dan satu. dan itu makan kering. Kalau untuk bun tuh kering, dikasih udah gitu aja. Oh gitu. Tapi kalau PE kita combol, kita basahin, agak mamel-mamel. Oh, agak nyemek ya kalau dibilang ya. Nah, karena di sini kan nggak pakai rumput. Jadi Akhirnya nggak pakai hijauan. nggak pakai hijauan. Kita ganti seratnya pakai kulit kacang kering sama kulit kangkung kering. Kangkung kering, sorry. Oke. Itu untuk seratnya. Untuk seratnya ya. Heeh. Untuk skema pakannya itu di jam berapa aja tuh Mas El? Biasanya kalau untuk kambing kita di jam 8 sama jam 3 sore. Jam 8 sampai jam 3 sore. Amin. Pagi misalnya jam berapa tuh? Pagi jam 8. Jam 8. Habis kita makan konsentrat yang tadi campuran itu, sejam 2 jam kita kasih kulit kacang kering. Kasih kulit kacang kering ya. Kulit kacang kering. Habis itu nanti makan lagi jam 3, konsentrat lagi di campuran tadi dikasih lagi. Habis itu sejam dikasih lagi kangkung kering, kadang kita seling. Kalau misalkan adanya lagi kulit kacang, ya kulit kacang kering. Oke, berarti nggak ada itunya ya, seratnya. Kayak apa namanya, hijauannya nggak ada ya, justru ya. Seratnya kita ganti diganti ya. Kulit kacang sama kangkung kering. Oke. Ini kita udah masalah pakan, udah clear ya, masalah pakannya kita udah dijelaskan sama Bang El ya. Terus untuk perawatan nih Bang El, yang nggak kalah penting adalah perawatan. Karena kalau makan enak, kalau nggak dirawat dengan baik, sama aja bohong ya. Sama seperti manusia teman-teman, kita dikasih makan enak, tapi dikasih tempat tinggal yang kurang baik, Iya. kita stres ya, atau mungkin kurus ya. Nah gimana tuh untuk perawatan yang diterapkan di Katra Farm? Kalau untuk di kandang, khususnya kambing, itu kita sebulan sekali ada penyemprotan kita di steam. Tapi kalau kayak jalanan ke arah kandang itu seminggu sekali. Habis itu kita disinfektan. Tapi kalau sebulan sekali biasanya kita semua kandang baterai, kandang koloni kita semprot ke steam. Kambingnya kita keluarin, ya kan, kita steam, habis itu disinfektan kandang. Oh gitu. Nah, kalau untuk kambingnya sendiri, biasanya seminggu sekali kita mandiin. Seminggu sekali mandiin. Oh gitu. Untuk pencuciannya tadi sebulan sekali ya? Iya, kalau untuk kayak disinfektan gitu ya. Kadang sebulan sekali ya. Oke. Maupun koloni maupun yang dipisah gitu ya? Iya, yang di baterai. Yang dipisah yang di baterai ya. Oke. Jadi dari perawatan aja udah cukup bagus ya teman-teman. Mungkin para peternak bisa mencontoh Bang El untuk perawatannya ya Bang El ya. Mungkin Bang El ada pesan-pesan nggak untuk Bang Bijak Channel untuk para peternak yang mau memulai usaha ternak gitu ya, khususnya di bidang kambing maupun sapi ya Bang El ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Bang El? Mungkin kalau dari aku ya, gengsi sih. Karena kan peternak nih, dulu kan peternak kayak kotor gitu ya. Tapi itu kan balik lagi ke kitanya sebenarnya. Sebagai peternak kayak gimana? Kalau emang kitanya bersih, kita nerapin SOP di kandangnya bersih, ya nggak jadi masalah sebenarnya. Oke, makanya kalau jujur awal aku gengsi ya, gengsinya besar. Apalagi sebagai anak milenial ya. Iya, anak muda, yang milenial, yang mau melakukan sesuatu hal yang baru ya. Tapi karena ya itulah aku cari tahu gimana caranya peternak tuh nggak dianggap sebelah mata lah. Betul, karena negara kita ini kan terkenal dengan negara terkenal penghasil agraria ya, penghasil tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewan yang untuk dikonsumsi ya Bang El ya. Jadi gitu ya teman-teman, ilmu dari Bang El ini insya Allah cukup bermanfaat ya. Mungkin bisa dibagikan ke peternak yang mau memulai usaha ternak. Karena ini kan pusat kota ya Bang El ya. Pusat kota ya. Ada kesulitan sendiri gak sih? Ada. Awal tuh kita komplain lah dari masyarakat. Tapi nah itu ya yang paling penting ya. Tapi balik lagi kita sosialisasinya. Sosialisasi ya. Kita bilang kalau bau nggak 100% kita bisa minimalisir ya, kita hilangin. Tapi caranya gimana, kita minimalisir aja. Minimalisir ya. Makanya kadang kayak kotorannya tuh kita kasih dolomit, sama kita kasih kaporit, atau sama kambingnya, sapinya tuh kita kasih E4 untuk ngurai baunya. Ngurai bau, oke. Makanya sekarang alhamdulillah kita sosialisasi lagi dan ya baunya berkurang. Siap. Ya, kalau untuk hilang 100% tuh nggak bisa. Nggak bisa. Karena tadi saya di radius kurang lebih 100 sampai 200 meter tuh masih kecium ya baunya. Ya. Gitu. Jadi untuk di area hijauan seperti ini menurut saya sih sangat sinkron ya. Untuk melihara hewan ternak ya. Meskipun ada beberapa rumah warga ya Bang El ya. Jadi gitu sarannya dari Bang El kalau untuk memulai ternak, jadi kita harus sosialisasi dulu ke warga, siapkan dulu bang pakannya sama kandangnya Bang El ya. Sama siapkan untuk perawatan. Ya kan? Perawatannya berupa apa? Makan maupun obat-obatan. Nah, yang belum kita bahas adalah obat-obatan nih. Obat-obatannya seperti apa Bang El kalau di sini skemanya tuh Bang El? Jadi kalau di sini kita
SOP kayak kambing sampai masuk. Mm-mm. Ya kan? Kalau sapi kemarin dari suppliernya emang udah disuntikin semua, alhamdulillah. Mm-mm. Kalau kambing kan enggak. Jadi kalau kambing tuh biasanya datang ke sini kita suntik vitamin, ya kan, sama kita suntik ada obat biodin untuk menguat otot. Biasanya Otot gitu. ya. Itu kita nggak langsung masuk kandang, kita diemin dulu di luar. Nanti gitu. beberapa jam baru kita kasih minum. Ah, Terus juga kita semprot mata, karena kan ya namanya pengiriman. bener. Kadang suka Bertumpuk-tumpuk kan. tumpuk-tumpuk, kadang suka kena kencing Iya. atau urin ya matanya gitu. Itu yang harus kita jaga sebenarnya. Makanya kita Hmm. semprot matanya biar nggak apa sih kayak katarak gitu lah. Iya, Karena kayak beberapa katarak. waktu awal-awal kita main di kambing, habis pengiriman matanya putih. Matanya putih ya. Itu susah ya, agak susah. Agak susah. Kita buat buat nyembuhinnya tuh hampir sebulanan. Hampir sebulan ya. Iya. Jadi lebih baik mencegah ya, Mm-mm. dengan cara di treatment dulu Iya, ya. benar. Nah, untuk treatment berkalanya tuh biasanya ya Bang El, yang diterapkan di Katra Farm itu gimana? Kalau kita kayak suntik vitamin itu sebulan sekali. 11 kali? Suntik vitamin, suntik Obat obat cacing gitu ya? cacing, Nah. terus seminggu sekali. Seminggu apa? Sebulan sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Oke. Jadi ada beberapa yang menerapkan 3 bulan sekali, ada yang sebulan sekali. Itu Iya. termasuk tergantung dari si peternaknya itu ya. Jadi kalau memang dirasa cocok sebulan sekali ya udah, kenapa enggak Tapi gitu. kadang-kadang kita kalau obat cacing Hmm. juga kadang-kadang 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Oke. Biasanya kan kalau kita pakai ada satu obat, obat itu udah masuk obat cacing, obat parasit segala macam kan. Itu tuh suntik awal, nanti suntik kedua setelah 20 hari. Habis itu diulang lagi 2 bulan. 2 bulan sekali. Oh gitu. Sebenarnya tergantung dari anjuran obatnya sih kalau untuk itu. Tapi kalau untuk vitamin kita sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Jadi timbang, Mm-mm. kambing keluar timbang, suntik, Oke, baru berarti masuk kandang lagi. timbang, suntik, Heeh, masuk kandang lagi. Oke. Oke Bang El, kita mau bahas nih ya, yang nggak kalah penting. Saya sebenarnya mau bahas, tapi mau nanya dulu nih. Apa? Umur Bang El berapa nih? Ini disebut 21 ya? 21 tahun. Oke, ini jarang banget nih teman-teman, ada anak muda umur 21 tahun mau beternak karena memang hobinya, passionnya Di hewan. di hewan ya. Awalnya tadi di reptil kan, Mm-mm. terus pindah ke jadi hewan ternak karena pengaruh dari Om. Om, awalnya. gitu Om. ya. Nah, motivasinya seperti apa nih Bang El? Bisa di-share nih ke teman-teman yang mungkin masih di usia matang ya, yang mana usia milenial maupun Gen Z ya, Iya. gitu loh. Di zaman sekarang kan biasanya teman-teman kita yang masih milenial itu kan fokusnya ke yang lain ya. Yes. Nah, kita mau bawa mereka ini atau menggiring mereka ke hal yang positif. Contohnya ke dunia peternakan. Mungkin boleh bisa di-sharing ke teman-teman Bang Bijar Channel. Kalau untuk terutama untuk anak muda ya, Iya. untuk pemain milenial ya pertama mungkin pengaruh besar di anak muda itu biasanya sekarang gengsi. Gengsi ya? Gengsinya tinggi. Jujur awalku mulai kayak gini juga gengsiku yang tinggi. Gengsi tinggi ya? Tapi selagi itu emang bermanfaat, bisa bisa jadi contoh buat anak-anak muda di luar, kayak beternak tuh nggak sekotor itulah. Karena kan gitu. karena jujur ku mikir beternak nih kambing kotor, Benar ya? tapi itu balik lagi sebenarnya ke ke diri kitanya, buat nerapin di kandang kitanya kayak gimana sih Om. Oke. Kalau kitanya emang mau nerapin bersih, kita bukan kotor. Begitu aja sebenarnya. Tergantung dari kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri. Kalau kita memang jiwanya udah bersih gitu kan, ngeliat apa-apa yang ibaratnya berantakan nggak suka gitu, Iya. atau yang kotor nggak suka, ya berarti kan memang kita ngerawatnya dengan baik gitu ya. Iya. Sama kayak kalau aku kan pengennya, kalau aku anak muda kan, Iya. aku pengennya emang aku punya farm, tapi ku terapin emang kayak ku contohin kayak anak muda lah, kayak ini tongkrongan Iya. kayak untuk gazebo ini kan ku buat kayak kafe-kafe, ada minibar, Iya. ada segala macam tempat nongkrong, tempat ngopi, dan kandangnya juga ku buat kandangnya lebih modern lagi. Lebih modern. Walaupun emang banyak kan sekarang karena modern, tapi ya itulah tujuan. Benar. Kayak ya lo ternak Referensi lo, ya, salah ini satu ternak referensi nih. ini kandang percontohan ya teman-teman Ini ya. kandang yang bersih, Bersih. yang mungkin tempat tunggunya juga enak. Benar. Gitu sebenarnya. Karena di sini juga kita ada tempat tunggunya atau gazebo ya. Iya, gazebo. Dan disuguhin sama kolam Kolam ikan ikan. ya kan. Oh, iya, Tadi saya juga sempat ngobrol nih sama abangnya Bang El nih, Bang Kiki. Selaku abang sampean, katanya ini mau didak ya katanya. Iya. Mau buat jadi tongkrongan ya. Ya, jadi Nah, itu lebih seru tuh kayak gitu. ya jadi ini kan udah kayak gini nih, udah maksudnya Hmm. karena aku buat kayak gini terinspirasi dari kafe-kafe. Dari kafe. Dari kafe kayak ada minibar. Jadi ini kayak ada minibar. Jadi orang nongkrong bisa lihat kambing ke depan, bisa lihat sapi, ya kan. Sama kayak ada minibar di belakang buat
Ya untuk sambil ngopi aja sih Iya. sama tempat ngobrol. Ya, ini kebetulan mungkin selesai Idul Adha bakal kita dak. Jadi kita dak buat tempat nongkrong lagi sama buat kamar-kamar ABK. Oke. Karena ABK juga harus dipikirin. Benar. Gak hanya Bukan cuma kandang kandang bukan aja cuma sama kita, hewan iya. ternaknya ya. Tapi ABK-nya kenyamanan ABK di sininya biar kerja juga nyaman, kerjanya enggak yang tidurnya di mana-mana. Iya. Jadi Jadi kita harus prioritasin ABK juga. jadi gitu teman-teman ya. Ini mau dibikin konsep kafe di tengah kandang kambing. Iya, benar. Jadi view-nya adalah kandang kambing. Benar. Ya. Kebetulan kandang kambingnya adalah kandang kambing yang mungkin bisa dibilang kandang lumayan baik ya. Yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman peternak yang mau mulai beternak, yaitu bisa jadi acuan ya untuk ditiru maupun dipraktekkan ya. Iya. Gitu. Ini salah satu kandang percontohan yang ada di wilayah Tangsel ya, di Tangsel di mana di Ciputat ya, namanya Katra Farm. Kalian kalau mau datang aja nggak apa-apa, tapi japri dulu sama Boleh. Bang El gitu. Orangnya open kok, terbuka. Ya, Dia datang ke sini nggak harus beli. nggak harus beli tuh. Belajar, main boleh. Oke. Karena kebanyakan di sini juga dari peternak-peternak. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari sekitar sini datang buat main, buat saling sharing. Karena bukan mereka aja yang belajar. Aku sama-sama masih belajar. Sama-sama juga. masih belajar ya. Kita juga masih tanya-tanya. Iya. Karena senangnya di situ sih sebenarnya. Senangnya di situ ya. Teman-teman datang, kita ngobrol, tukar pikiran. Gitu. Benar. Jadi senangnya kita nggak hanya apa ya ngasih referensi juga, tapi kita mau belajar juga Iya, ya. benar. Benar kan apa kata Bang El ya, hilangin gengsi ya. Hilangin gengsi Itu mungkin salah satu faktor kita untuk membuang ego kita ya. Yes. Mungkin ada yang lebih suhu lagi atau mungkin ada yang lebih Iya. tinggi lagi ilmunya. Nah, kadang kan peternak ada yang tanda kutip dia nggak mau belajar atau mungkin dengan caranya sendiri Iya. gitu kan. Nah, itu yang harus kita hilangkan perspektif seperti itu ya Bang El ya. Jadi kita harus open, yaitu open minded ya. Mau terbuka kepada siapapun ya Bang El ya. Nah, ini nanti bisa dilihat deh. Mungkin kita kalau kunjungan kedua kalau udah jadi ini bakal seperti apa nih, Iya. cakep banget nih. Tapi kalau sekarang mau di-review semuanya boleh. 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 Gitu. Jadi kita ada nanti seperti video before and after. Yes. Ya kan? Jadi kita kunjungan di tanggal 22 Februari ya, 2025. Nanti ketika sudah jadi seperti apa nampaknya, tampaknya seperti apa, nanti bisa dibandingin dah seperti apa ya. Benar. Oke, siap. Ini kan kita udah berbicara masalah motivasi anak muda ya. Gimana kita akan apa ya namanya sudah membicarakan stigma. Kita mau merubah stigma anak muda yang tadinya bilang dunia peternakan ini jorok, kotor, bau gitu kan. Mungkin. Kan udah terjawab nih sama Bang El. Nah, melakukan seperti mempraktikkan hal seperti itu kan nggak mudah ya Bang El. Tentu ada namanya rintangan, Iya. halangan maupun gangguan ya. Apa sih tantangan atau rintangan maupun gangguan Bang El selama apa namanya menjalankan seperti ini gitu loh. Kalau rintangannya, rintangannya mungkin di faktor kayak balik lagi ke hewannya sebenarnya. Hewan ya? Hewannya sakit itu sebenarnya agak stres juga kitanya, agak stres, agak gimana cara ini kita bisa ngebalikin daya tahan tubuh si hewan ini. Oke. Itu yang pertama. Itu rintangannya. Terus juga mungkin kan kita di sini buka bisa dibilang padat penduduk lah. Oke. Gimana cara kita bisa sosialisasi, kita mikir panjang ke depan, misalnya kita mikir panjang lah, kita nggak boleh sampai ngerugiin orang-orang sekitar sini juga. Itu sih sebenarnya rintangannya. Tapi sebenarnya kan aku masih kampus juga kan, masih kampus, kadang aku ngilangin stresnya ke sini. Oke. Buat ngilangin stres, buat happy-happynya di sini, ketemu sama teman-teman juga. Benar-benar. Karena kan di kampus itu kadang kita mikirin pelajaran ya. Pelajaran terus. Lagi orang yang udah semester akhir tuh. Mikir kameramen kita nih udah semester akhir nih, lagi pusing-pusingan nih. Lagi skripsi, lagi penat-penatnya nih. Nah, mungkin dengan seperti ini bisa jadi acuan Bang El ya untuk memotivasi diri Bang El sendiri agar menghilangkan stres ya, untuk biar lebih semangat lagi untuk ngampusnya gitu ya nih Bang El ya. Jadi kalau capek ya balik aja ke kandang, baru pulang ke rumah. Oke, siap. Sejauh ini ada nggak orang dari luar mana gitu datang ke sini? Hanya untuk misalnya hanya untuk main-main atau hanya untuk belajar gitu ya? Kayak dari kampus-kampus pernah nggak sih? Kalau kampus baru banget selesai kemarin ada dari kampus UIN yang dari UIN dekat sini ya? dekat sini yang PKL di sini 2 orang. Alhamdulillah kemarin dia PKL selama sebulan dan hari Jumat kemarin baru selesai. Oh, baru selesai. Kalau kayak teman-teman peternak juga udah lumayan banyak. Lumayan banyak ya? Buat sharing-sharing, buat ngobrol bareng, buat belajar bareng juga. Terus juga kalau kayak orang-orang yang tanya masuk juga udah lumayan banyak. Banyak ya?
Oke. Jadi dengan cara kita membuka kepada dunia luar, secara tidak langsung kita mempromosikan apa ya, produk yang kita jual ya. Karena kan di sini kan sistemnya kan untuk penjualan juga ya, selain perawatan ya Bang El ya. Jadi ada gak sih apa ya, kayak sosial media kan sekarang udah banyak tuh, kayak TikTok, kayak IG, dan yang lain-lainnya ya. Abang El ini nggak sih mempromosikannya di situ? Iya, tetap, karena menurutku sosial media sekarang penting banget ya untuk media promosi. Jadi sekarang biasanya kita, dan kebanyakan yang tahu dari kita biasanya tahu dari sosial media. Oke. Karena dari YouTube, kadang dari IG, kadang dari TikTok, tapi sebagian besar datang dari YouTube sama TikTok. Karena dari YouTube itu TikTok ya. Gitu. Jadi ya itu yang kita gencar. Misalnya kita jualan sekarang tetap ikutin perkembangan zaman aja lah. Oke, siap. Karena media promosi yang paling besar mungkin sekarang di sosial media. Sosial media ya. Ya. Itu salah satu media untuk kita belajar ya juga ya, bisa dijadi acuan ya. Gitu loh. Jadi nggak perlu datang juga, tapi kalau kita meskipun jauh ya jaraknya, kita kadang suka ikut ini nggak sih, kayak ngadain live di TikTok gitu. Kadang ada, lagi iseng live TikTok, tapi bukanku, biasanya ada adikku atau enggak anak-anak kandang yang. Oh gitu. Jadi tadi Bang Kiki tadi biasanya dia suka live TikTok juga. Oke, jadi yang dibicarakannya itu selain promosi tapi edukasi juga. Gitu. Kadang edukasi tapi kan teman-teman kayak nanya harganya berapa. Oh. Tapi ada juga yang kayak pakainya apa, sambil sharing gitu lah. Iya, jadi sepele yang bisa menjadi bermanfaat ya. Iya, benar. Gitu kan. Kadang gini teman-teman ya, di TikTok itu kita sebutin aja ya, di TikTok itu kadang kalau di live di siaran langsungnya ya, kadang kan biasanya ada peternak atau penjual ya yang menjualkan hewan ternaknya. Terus si viewersnya ini kadang suka nanya tuh ya, itu jenis apa ya kan, terus itu harganya berapa, itu apa namanya, pakannya seperti apa, kadang suka ada terselip ya seperti itu ya. Itu mungkin bisa jadi acuan kita untuk membuka lebar-lebar ya ke dunia luas dengan cara edukasi di media sosial ya Bang El ya. Boleh. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita pamit undur diri Bang. Makasih banyak ya atas ilmunya. Kita udah diizinin boleh main ke sini. Alhamdulillah kandangnya juga bersih dan tempat yang untuk menerima tamunya juga asik banget nih. Ada kolam ikan, ada tempat bersantai, ada yang buat ngopi-ngopi. Ya, meskipun kita ngopinya di sini. Ya karena anak muda kan. Anak muda. Slogannya tuh peternak muda. Jadi peternak muda. Tempatnya juga harus tempat yang kayak anak muda. Benar. Oke. Yang belum subscribe nih, jangan lupa ditekan ya, atau di search aja nih, Bang Bijar Channel. Ya insya Allah nanti keluar Bang Bijar Channel. Nanti jangan lupa ditekan tombol loncengnya, jangan tombol like-nya jika suka. Saya Bang Bijar Channel pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.